Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Para pendengar setia Radio Mas FM dimanapun panjenengan berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga Allah SWT melimpahkan lapis-lapis keberkahannya kepada kita semua. Kita di pagi hari yang cerah ini, yang penuh barokah ini, insya Allah diperkenankan Allah hadir di majlis ilmu Raudhah min Riyadhil Jannah. Kita juga bisa mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan amal yang saleh insya Allah. Dan juga hari-hari yang penuh barokah. Ya. Amalan soleh di 10 hari pertama ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semoga menjadi amal soleh untuk kita semua yang diterima, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ahad yang keempat kita membahas tentang Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab wa Sunnah, lanjutan dari pembahasan ilmu pendidikan anak yang kita ambil dari ulama kita, Syekh Abdus Salam bin Abdullah As-Sulaiman hafidhahullah, salah satu anggota kibar ulama di Saudi Arabia. Belajar bersama kita bagaimana mendidik anak sesuai yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnahnya. Kemarin kita sudah sampai tahapan yang bisa dilakukan untuk mendidik anak soleh-solehah. Yang pertama kemarin kita mulai dari diri sendiri. Orang tuanya juga harus mempersiapkan diri menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Karena kalau orang tuanya tidak membekali diri dengan kesolehan, dia mau mendidik anak dengan apa? Kaifa istaqama dhillu idza kana al-'audu a'waj. Bagaimana sebuah bayangan itu bisa lurus kalau tiangnya atau barangnya itu bengkok. Jadi kalau kita ingin anak kita lurus, ya bayangan kita juga harus lurus dulu. Jangan bengkok, nanti anak kita ikut bengkok. Kemudian yang kedua sekarang ikhtiyarul ummi az-zawjah. Gitu. Tahapan yang kedua adalah memilihkan ibu. Ya. Memilih ibu yang sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya.
untuk anak-anak kita. Di sini maksudnya adalah memilih pasangan, nggak hanya ibu tentunya, tapi juga bapak atau suami. Nah, tugas mendidik anak itu bukan hanya tugas ibunya, tapi harus sinergi, kolaborasi antara keduanya. Benar bahwa madrasatu al-ula, ibu itu adalah madrasah bagi anak yang pertama. Tapi wal ab mudiruha, tapi jangan lupa bahwa bapaknya itu adalah mudirnya, kepala madrasahnya. Jadi jangan lepas tangan. Nggak ada alasan, secapek apapun, sesibuk apapun dia mencari nafkah di luar sana, seorang bapak tetap punya kewajiban untuk memantau, mengawasi, ya, bikin planning pendidikan untuk anaknya. Selayaknya seorang kepala sekolah untuk sekolahannya. Jadi nggak harus mendampingi anak 24 jam. Dia tetap bisa bekerja, tetap bisa mencari nafkah. Tapi dia tetap bisa mendidik anak dengan stylenya, dengan konsepnya. Jadi ibu ada perannya, bapak juga ada perannya. Jadi ikhtiyarul di sini juga ikhtiyarul ab. Jadi memilih pasangan yang baik untuk anak-anak. Kata saya di sini, inna man yuridu thimara al-yani'ata yabhathu 'anil ardi thayyibah. Siapapun yang ingin mendapatkan hasil buah, hasil tanaman yang bagus, yang sesuai idaman, sesuai harapan, maka hendaklah dia mencari tanah yang baik, tanah yang subur, ya, tanah yang bagus untuk menaruh benih, ya, menaruh biji-bijian dari tanamannya tadi, sehingga menumbuhkan, menghasilkan buah yang sesuai diharapkan. Wa min hikmatiz zawaj al-'azimah injabul awlad as-salihin alladzina ya'buduna Allah wa yakununa dhahran liwalidayhi. Di antara hikmah kenapa harus ada pernikahan, ya, hikmah yang sangat agung di antara hikmah-hikmah yang lain di balik pernikahan seorang adalah terlahirnya anak-anak yang saleh. Keturunan-keturunan yang soleh. Yang soleh itu yang bagaimana? Alladzina ya'budunallah. Anak-anak yang faham betul bagaimana caranya menyembah Allah. Anak-anak yang faham betul tugasnya dia lahir di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wa yakununa dhahran liwalidayhim. Keturunan yang soleh itu tahu bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua. Ini menjadi aset akhirat untuk kedua orang tuanya. Karena dia tahu bagaimana harus membalas budi kedua orang tuanya baik ketika masih hidup maupun sudah wafat. Qala sallallahu alaihi wasallam tazawwadul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Rasulullah SAW berpesan, nikahilah wanita yang penyayang, yang memiliki jiwa keibuan, yang suka sama anak-anak, mencintai dunia anak. Al-walud, nikahilah wanita yang subur. Nikahilah wanita yang subur. Fa inni mukathirun bikumul umam. Karena aku, kata Rasulullah SAW, akan berbangga dengan banyaknya umat Islam ini, umat Rasulullah SAW, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Rasul akan berbangga dengan jumlah umat yang sangat banyak. Jadi visi misi pernikahan itu diantaranya adalah mencetak generasi umat Islam, umat Rasulullah Muhammad SAW yang sebanyak-banyaknya. Hadis rawahu Abu Dawud. Ini Rasul sangat anjurkan. Rasul ingin melihat umatnya tampak banyak dan soleh dan solehah.
Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan memilih di sini tentunya adalah dari sisi agamanya tentu. Kan gitu. Memilihkan pasangan yang pas. Jadi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu untuk anak-anak itu dimulai sedini mungkin. Bahkan sebelum anak itu lahir. Sangat dini sekali. Sebagai bentuk antisipatif. Sebagai bentuk jaga-jaga. Maka sebelum anak itu lahir pun dipilihkan pasangan yang ngerti agama. Ini yang membedakan antara pendidikan anak dalam Islam dengan pendidikan anak di luar Islam. Pendidikan anak di luar Islam itu dimulai ketika dia di bangku sekolah. Anak udah mulai sekolah, di situ start dia mulai belajar. Agama semuanya disarahkan ke sekolah. Pendidikan anak dalam Islam justru dimulai sebelum anak itu lahir. Dengan memilihkan ibu, bapak yang memiliki latar belakang agama tentu. Karena yang diinginkan Allah dan Rasulnya adalah anak ini tumbuh kembangnya di bawah bimbingan agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, silakan Syekh di sini, "Tsumma bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ayiran nasi fi zawaj." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan standar ya, manusia itu memilih pasangannya dalam pernikahan. Faqala tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena rata-rata ada 4 alasannya. Lima liha wali hasabiha, karena hartanya, karena keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, karena ketampanannya, wali diniha. Dan terakhir karena alasan agamanya. Fatfar bidatid din, pilihlah. Ini bimbingan Rasulullah SAW. Pilihlah dengan yang memiliki latar belakang agamanya. Taribat siadak, maka akan beruntung kehidupanmu kelak. Jadi Rasul menyebut alasan-alasan orang menikahi pasangannya. Karena kaya raya, karena berharta, karena ningrat, keturunan, karena tampang, ya. Kemudian ada yang karena agama. 4 alasan orang milih pasangan, calon istri atau calon suaminya. Maka pilihlah yang memiliki agama. Carilah calon istri, calon suami yang memiliki agama. Taribat yadat, maka akan beruntung kehidupanmu nanti. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Agama yang dimaksud tentunya tidak hanya sekedar penting muslim, ya, atau sepenting muslimah. Ya, agama yang dimaksud tentunya adalah kualitas agamanya. Jadi tidak hanya sekedar sepenting muslim, seagama, seiman, enggak. Tapi kualitas agama dari pasangan tersebut. Akidahnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, akhlaknya. Ya. Karena latar belakang seorang yang berkualitas agamanya ini akan mempengaruhi dia nanti cara mendidik anak-anak. Kalau seorang ibu atau seorang ayah latar belakang Al-Qur'annya kental, dia suka membaca Quran, dia bahkan penghafal Quran, pencinta Al-Quran, maka dia akan didik anaknya juga nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Dia akan bikin habit, lingkungan untuk anak-anaknya supaya nggak jauh seperti bapak dan ibu. Ketika bapak ibunya dokter umpamanya, ya dia akan mendidik anaknya dengan ala-ala dokter juga. Ya, higienis, harus bersih gini atau apa. Ketika bapak atau ibunya suka musik,
suka joget-joget. Ya, anaknya dari kecil ya kon ngampal ke lagu. Ya, balonku ada 5. Anak hafal lagu seneng, itu prestasi bagi orang tua yang seperti itu. Anakku sudah pinter nyanyi. Anaknya joget-joget ikut apa yang di medsos gitu, bisa joget-joget, bisa apa. Ada orang tua bangga, seneng, Masya Allah anakku bisa joget-joget. Karena latar belakang orang tuanya juga kurang lebih seperti itu. Walaupun kesolehan orang tua itu tidak kok terus menurun ke anak keturunannya. Selalu tidak begitu. Tapi aglabiahnya, umumnya, dominannya, orang tua kalau udah benar agamanya, dia nggak ingin anaknya jauh-jauh dari agama. Nabi Nuh alaihissalam umpamanya, beliau seorang nabi. Anak-anaknya nggak ada yang ikut bapaknya. Ada satu anaknya yang ketika diajak sama Nabi Nuh nggak mau. Ada beberapa para ulama yang anaknya juga tidak. Jadi tidak selalu menggaransi, tapi umumnya, karena memang itu taufik di tangan Allah SWT. Tapi umumnya orang tua yang latar belakang agamanya cukup dan bagus, kualitasnya bagus, maka dia akan menyediakan pola pendidikan anaknya yang mirip, yang ahli Quran. Maka disuapi tiap hari dengan Al-Quran. Kan supaya anak-anaknya bisa menjadi penghafal Quran dan penikmat pencinta Al-Quran. Ini tidak hanya, kenapa ini? Tidak hanya agama, penting seiman atau sepenting seagama, okay? Tapi kualitas. Dan ini wanita yang seperti ini tetap lebih baik dibandingkan orang kafir, meskipun orang kafir itu kadang lebih menarik. Orang yang non muslim, orang yang musyrik, kafir itu kadang lebih menarik, lebih menawan gitu ya. Kita dilarang oleh Allah SWT untuk menikahi wanita-wanita yang semacam itu. Dan tetap disuruh memilih wanita yang agamanya meskipun tampangnya kurang. Tanya mungkin kurang. Perbaiki dulu atau gimana? Baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Allah SWT berfirman, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum wanita musyrik itu beriman. Wala amatun mu'minatun, wanita mukmin tapi wanita budak tapi dia mukmin, khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Itu lebih baik untuk kalian daripada wanita musyrik kafir, walaupun orang musyrik kafir itu lebih menarik hatimu. Dalil bahwa suruh milih agama kita akan beruntung dan jangan memprioritaskan yang lain. Di antaranya itu tadi. Dalilnya itu surah Al-Baqarah ayat 221. Jangan menikahi orang kafir, orang musyrik. Kalian menikahi yang mukmin, walaupun penampilannya pas-pasan, tidak menarik, itu lebih baik karena ukurannya adalah agama, kualitas imannya. Baik dari orang musyrik, walaupun orang musyrik itu menarik untuk kalian. Memilih pasangan ini kita bisa ambil teladan dari para salafus soleh kita. Contoh misalnya seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Beliau memiliki kebiasaan ketika menjadi khalifah itu roda malam, sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan rakyatnya, maka beliau sidak. Pada suatu kali beliau menjumpai sebuah rumah, ada seorang ibu sama anak perempuannya yang profesinya sebagai penjual susu. Umar mendengar percakapan anak sama ibu ini. Ibunya instruksi usul kepada anak perempuannya, udah nak, susunya dicampur air saja. Mumpung masih malam dan gak ada yang tahu. Biar untung kita banyak, campur aja. Kata anak perempuannya ini dilarang sama khalifah. Wahai ibuku, khalifah gak tahu. Malam-malam gini siapa yang tahu? Khalifah gak tahu. Kata anak perempuannya, khalifah gak tahu mungkin bu. Tapi Robnya khalifah pasti tahu. Robnya khalifah yaitu Allah SWT pasti tahu. Ini kedengeran sama Umar di luar. Besok harinya Umar bin Khattab menyuruh anaknya laki-laki yang bernama Asim. Ini anaknya Umar itu ada yang namanya Abdullah bin Umar, ada namanya Asim bin Umar. Ini adiknya Abdullah. Disuruh untuk datang ke rumah itu, diantar sama Umar dan untuk melamar si anak perempuan itu. Dasarnya hanya karena ini anak takut sama Allah. Diajak untuk ngoplos barang supaya untung banyak, mencurangi usaha ya, supaya dapat untung banyak, anaknya nggak mau. Umar cukup itu aja penilaiannya. Dah. Asim suruh ngelamar. Karena yang nyuruh bapaknya ya udah dilamar. Akhirnya Asim sama perempuan ini yang penjual susu ini namanya Ummu Ammarah. Akhirnya punya anak namanya Laila. Anak perempuan namanya Laila. Laila ini juga kunyahnya Ummu Asim. Jadi anak itu kadang kalau udah bangga sama bapaknya, anaknya jenengke podo karo pae. Ya, kadang anak perempuan itu saking bangga sama bapaknya, anaknya laki-laki ada yang dinamai mirip sama dengan bapaknya. Jadi Laila ini punya anak namanya Asim, punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Laila nikah sama Abdul Aziz bin Marwan, kemudian lahir seorang anak laki-laki namanya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, ya, dijuluki dengan Umar yang kedua, Umar Ats-Tsani. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang terkenal ini, siapanya Umar bin Khattab? Cicitnya Umar bin Khattab. Anaknya putune Umar, Laila itu ada. Mirip persis ketika gaya mimpinnya dengan Mbah kakung buyutnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjabat cuma 2,5 tahun, nggak lama. Tapi keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat di kota Madinah. Oke, dengan Umar yang kedua, Umar Ats-Tsani. Sampai di zaman itu mau nyari orang miskin susah. Ada orang mengeluarkan zakat, nyari target itu sampai kesusahan saking merata. Keadilan begitu sempurna, mirip persis seperti di khalifah yang kedua. Jadi Umar bin Khattab ya, ingin menurunkan keturunan ya yang solehah seperti yang dia inginkan dengan cara itu tadi, menikahkan putranya dengan wanita yang baik agamanya, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Betul harapannya tercapai. Itu pula dengan kisah siapa? Bapaknya Imam Syafi'i rahimahullah. Kisah yang cukup terkenal ya.
Ayahanda Imam Syafi'i ini pernah, namanya Idris, Muhammad bin Idris. Ini pernah nemu sebuah buah apel atau apa waktu itu, wallahu alam. Pokoknya nemu buah hanyut dari kali gitu, terus dipungut gitu. Dia ini dalam kondisi lapar menemukan buah itu tadi. Terus akhirnya dia makan, tapi udah terlanjur dimakan, baru inget ini buahnya siapa. Akhirnya dirunut, ditelusuri. Baru ketemu di sebuah kebun, ada pemilik kebunnya begitu. Ada anak muda yang minta maaf, tadi ada buah yang ini tak makan, minta dihalalkan. Nah bapak yang punya kebun ini tertarik sama agamanya. Ini luar biasa anak muda seperti ini. Begitu warok, berhati-hati dari yang haram, syubhat kayak gini aja. Seandainya itu dimakan juga gak ada masalah. Tapi ini ada anak muda yang betul-betul menjaga diri dari hal-hal yang gak jelas. Jadi maunya yang dimakan, diminum itu jelas semua halalnya. Tertarik ini bapak ini. Kamu tak maafkan, tak halalkan, tapi syaratnya kamu harus menikahi putriku. Ya siap, itu kurang lebihnya begitulah ya. Tapi anak muda, ya saya ingatkan dulu, putriku itu buta, tuli dan bisu. Buta, tuli dan bisu. Ya nggak apa-apa. Begitu ketemu ternyata nggak buta, nggak tuli, nggak bisu. Gitu. Perempuannya, wanitanya ini sempurna, nggak buta, nggak tuli, nggak bisu. Kemudian bapaknya baru menjelaskan maksudnya buta itu anak perempuanku ini nggak pernah lihat maksiat. Tuli juga nggak pernah dengerin maksiat. Bisu yaitu nggak pernah ngomongin tentang hal-hal yang maksiat, mengundang murkanya Allah SWT gitu. Jadi mau nyarikan pemuda yang sekufu gitu. Anakku, putriku solehah kayak gini, mau tak carikan pemuda yang kayak gitu. Oh, ternyata ketemu. Dinikahkan akhirnya. Dan lahirnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Banyak kisah-kisah para ulama yang memang ulama itu lahir dari orang tua yang soleh dan soleha. Itulah sebaliknya, ada di zaman Umar bin Khattab ada orang tua mengaduhkan anaknya yang durhaka kepada khalifah. Ini anakku durhaka sekali. Setiap diperintah melotot matanya. Setiap dinasihati malah jawab, melawan dan sebagainya. Lalu anak ini ketika tahu bapaknya ngelaporin ke khalifah, anak ini tanya dulu. Alaisa lil waladi haqqun ala abi. Bukankah anak itu juga punya hak, wahai khalifah, kepada orang tuanya, kepada bapaknya? Kata Khalifah Umar, bala iya, anak juga punya hak. Apa haknya wahai khalifah? Fama huwa, apa haknya? Kata Khalifah Umar, ayyantaqiya ummahu, milihkan ibu yang bagus agama. Itu hak anak. Kata Umar yang pertama, hak anak itu adalah bapaknya mencarikan calon ibu yang salihah. Dan yang kedua, wa yuhsinu ismahu, memberi nama yang bagus. Nah, nama itu doa. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhul Qur'an, ngajari ilmu Al-Qur'an. Tajwidnya, tahsinnya, cara bacanya dan sebagainya. Faqala al-ibnu, maka anak ini mengatakan fa inna abi lam yaf'al fi dzalika syai'a. Ketahuilah wahai khalifah, bapakku belum memenuhi semua hakku yang Anda sebutkan tadi. Amma ummi fa innaha zanjiyatun kanat limajusi. Pertama, ibuku bukan orang terpelajar, bukan orang yang latar belakang agamanya bagus. Dia majusi, penyembah api, musyrikah. Kemudian yang kedua, waqad sammani ju'al. Aku dikasih nama ju'al. Ju'al itu wawung, Pak, ngertos wawung. Sing gane ngrusak kambil nih. Apa jenenge? Wawung, ya wawung di saya mau jenengi anake
wawung, jual. Tahu sendiri jual itu. Hama. Di mana-mana dibunuh itu. Karena ganggu tanaman petani. Itu. Ngasih nama anaknya jual. Nama yang gak bagus. Kemudian yang ketiga, kata anak ini, walam yu'allimni minal kitab harfan wahida. Bapakku belum pernah ngajari aku Al-Quran harfan wahida meskipun satu huruf. Faltafata Umar ila rajul, lalu Umar bin Khattab pun noleh ke bapaknya. Wa qala ajita ilayya tashku uquqa ibnik. Wahai bapak, wahai saudara, wahai laki-laki, kamu datang kepadaku mengadukan kedurhakaan anakmu. Waqad aqtahu qabla ayyauqaq. Padahal kamu sudah mendurhakai anakmu sendiri sebelum anakmu mendurhakai dirimu. Jadi ada orang tua durhaka ini bukan hanya anak durhaka. Ya, kriteria Umar, anak bapak yang durhaka ya itu tadi, yang nggak memenuhi hak-hak anak. Dulu bapaknya nyari calon istri ya sak-sae, yang penting wedok. Anak yang penting cek urip. Ya, jangan yang hanya seiman, sepenting seiman nggak cukup. Yang penting seagama nggak cukup. Banyak muslimah, muslim agamanya tapi nggak beriman, nggak mempraktekkan ajaran Islam. Bisa dinilai dari zahirnya dan juga keluarga besarnya. Ya, kemudian ngasih anak-anak itu namanya harus bagus, berisi doa, walaupun tidak selalu bahasa Arab. Yang penting namanya bagus. Rasulullah SAW mengatakan ahabbul asma'i indallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai Allah untuk anak-anak itu Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquhuma, dan nama yang asdaq, yang bagus, yang baik juga, yaitu Haris wa Hammam. Haris pakai hak panjang ya, Haris. Ada ulama banyak namanya Abu Haris karena nama anaknya Haris. Wahammam pakai H. Ampun H. Hammam kamar mandi. Hammam. H. Itu anak yang punya semangat tinggi, himmah. Ya. Punya apa? Punya ambisi yang besar. Nah, ini diarahkan di agama, ampun. Ambisi duniawi tentu. Tapi paling enggak dia semangat hammam. Jadi ada nilai doa di balik nama itu. Jadi ampun sak-sae. Kita minim bahasa Arab ya konsul dulu ke Ustadz ya bisa bahasa Arab. Kadang cuma gacu masang, nyari di Google. Domah fathah kasrohnya salah. Aktonya salah, kakaknya salah. Masuk pondok diguyoni sama konco-koncone. Jenenge salah ternyata. Bahasa Arab dikonsulkan kepada orang yang ngerti bahasa Arab, tarkibnya, gramatikalnya, nahwu sorobnya, itu seperti. Jadi nggak harus ini ya, bahasa Arab juga yang penting bagus, begitu kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud. Jadi ini adalah upaya yang kedua yang bisa kita lakukan untuk membantu ini sebagai ikhtiar untuk menciptakan generasi anak-anak yang soleh dan soleh. Pilihkan ibu ya, atau calon ibu yang baik. Nah kalau sudah terlanjur bagaimana kan gitu. Sudah nikah Ustaz, anaknya udah 5, pernikahan udah 10 tahun, 15 tahun. Seperti kita ini. Ya nggak ada kata terlambat. Kembali ke tahapan yang pertama. Nabda awalan bi islahin nafsi. Tinggal perbaikan diri. Hijrah bareng-bareng. Hijrah bareng-bareng. Support sistem seseorang itu adalah partner hidupnya. Satu hijrah, yang satu enggak hijrah ya. Letre, enggak semangat.
Jadi kalau ingin suami semangat, istri semangat. Kalau ingin istri semangat, suami juga harus support. Bukan orang lain. Jadi ibarat kita ini bangun taman di rumah. Penuh dengan bunga-bunga, nanti kupu-kupunya datang. Ketimbang kita capek nyari kupu-kupu gitu ya. Gitu. Capek kita dapat kupu-kupunya, tapi capek kita. Maka perbaiki dari diri kita. Ini konsep tebar tuai. Dalam Islam juga ada. Bahwa balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita mengharapkan anak soleh dan soleh, ayo solehkan dulu. Dai juga begitu. Kalau mau berdakwah ya ingin perubahan di umat menjadi orang-orang yang soleh dan solehah ya. Dai itu juga harus bisa menjadi qudwah, menjadi uswah, menjadi contoh. Jadi intinya adalah kita suruh memperbaiki diri itu ya karena kita ingin mendidik anak dengan keteladanan. Kan keteladanan itu tanpa kita ngomong, tanpa kita ceramah, tanpa kita nasihati keluar dari mulut kita. Karena ada teladan yang dilihat anak-anak kita, maka terciptalah itu. Baca Quran bareng. Baca buku bareng. Ngaji bareng. Bi'ah. Ya, komunitas seperti ini hanya bisa diciptakan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang agama yang bagus dan berkualitas. Kalau enggak, TV, di-setel, macam-macam. Bukan Al-Quran yang diputar di rumah, tapi lagu, musik yang enggak jelas. Anak kalau udah suka musik, udah suka lagu, mau diarahkan kemana anak itu akhirnya? Lagu musik itu suara setan. Mizmar min mazamiris syaitan. Trompet dari trompet-trompetnya setan. Ya, kadang bapaknya senengannya koplo, anaknya koplo. Bapaknya nggak pernah dengerin di rumah, tapi di luar dengernya itu. Jangan. Kita ingin menjadi teladan untuk anak. Kalau anak-anak kita arahkan ke Al-Quran, Al-Quran itu nggak bisa nyambung, nggak bisa gabung sama apa? Sama musik. Quran sama musik itu nggak bisa. Satu hati ini diisi dua-duanya masuk terus jadi the best, nggak bisa. Pasti akan terkalahkan salah satunya. Tergantung dia mendominasi yang mana. Kelemahan anak-anak yang hafid Quran, kenapa dia nggak mutkin, nggak apa? Dia keracunan musik-musik. Suka yang Korea, suka yang Eropa, suka yang ini, apalagi pegangannya HP, udah. Hafalannya udah mulai luntur. Quran ini nggak akan bisa menyatu dalam hati seseorang jika ada kesukaan terhadap musik. Nggak bisa. Kalau dia dominan Quran, musik pasti tersingkir. Lagu pasti tersingkir. Hafalan-hafalan musiknya, lirik-liriknya pasti dia akan mulai hilang. Ketika dia masih mendominasi dua-duanya, yo ngaji, yo hafalan, tapi musik yo jadi nikmati gitu. Qurannya akan kalah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia pernah berpesan. Ini terkait ketika orang di perjalanan. Ya, karena lupa Arabnya, tapi artinya kurang lebihnya begini. Ketika kamu safar, kata Ibnu Mas'ud, setan akan menggodamu. Setan akan berusaha menyimpangkan. Di saat safar itu doa, zikir menjadi mustajab. Gitu, kan? Ada 3 doa yang dikabulkan Allah SWT. Da'watul walid li walidayhi, doanya orang tua ke anak. Dan da'watul madlum, doanya orang yang didolimi. Yang terakhir apa? Da'watul musafir. Doanya orang yang safar. Orang safar harusnya dia banyak zikir, banyak berdoa. Karena itu mustajab. Setan gak tinggal diem. Dibikin dia lalai dari zikir, dari doa. Dibikin dia suka terhadap musik atau lagu. Tinggal timbang dengerin di mobil itu. Radio Mas FM gitu. Radio kelenengan. Atau YouTube kajian diganti sama
YouTube dangdutan. Gitu. Itu ada asar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ketika seorang musafir maka akan disibukkan dengan musik, perkara yang sia-sia itu. Padahal di saat-saat seperti itu kalau kita berzikir, berdoa, menyibukkan diri mungkin dengerin kajian atau hal-hal yang bermanfaat dari Al-Quran, itu lebih maslahat. Tapi setan membuat kita ini biar semangat nyopir, tambahin musik. Musiknya kok pelan, tambahin sing jeder-jeder, jeduk-jeduk. Banyak ya. Nah ini harus kita sadari dan itu diantisipasi dulu. Karena orang dulu kata Abdullah bin Mas'ud itu, orang naik onta gitu. Dia sambil bersenandung. Naik onta sambil bersenandung, sambil nyanyi gitu. Ternyata dulu sampai sekarang juga nggak jauh beda. Ya, sekarang orang naik motor, pakai headset. Sing dirungokne opo ya mbah? Sing genah geleng-geleng ini iki healing. Beda gak cetok tujuannya sambil dengerin musik dan sebagainya. Atau orang nyopir dengerin apa. Itu sudah disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Dan itu bahaya. Mengeraskan hati. Hati kita jadi keras. Nasihat itu enggak cepat masuk. Pola. Itu tanda-tanda. Nasihat udah bagus. Disampaikan udah lemah lembut. Ya masuk-masuk juga. Apa diantaranya penyebabnya? Ya keras hati kita. Kita suruh Quran, mentadaburi Quran, menyinau, mempelajarinya, mengamalkannya. Ya kita malah sebaliknya, lawan dari Quran yang kita cintai. Kita suka. Kita semua punya masa lalu. Pernah punya hobi sama band ini, lagu ini, dan itu udah masa lalu. Jangan diungkit lagi, jangan diulangi lagi. Bersyukur atas hidayah sunnah. Hidayah al-haq. Kita sudah ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Udah, jangan diulangi lagi. Istiqomah ini ya, harus dipertahankan walaupun harus tertatih-tatih. Soal kumat, soal tetap terus istiqomah. Dengan cara itu tadi. Nambahi ilmu dan pemahaman. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, kalau untuk laki-laki nyari istri yang begitu. Nah kalau untuk perempuan bagaimana? Juga sama anjurannya dari Rasulullah SAW supaya mencari calon bapak anak-anaknya yang saleh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada para bapak-bapak yang punya anak perempuan, ini didengerin nih. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika wahai bapak-bapak, jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, kalian ridhoi akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu dengan pemuda yang kayak gini. Illa taf'alu takun fitnatan fil ardi. Jika kalian enggan, masih banyak pertimbangan, padahal jelas-jelas ini agamanya, latar belakangnya bagus, akan muncul fitnah fil ard, di muka bumi ini, wa fasadun arid, dan kerusakan lebih banyak. Anaknya akhirnya jadi lama nikahnya, jadi banyak pertimbangan karena orang tuanya tadi. Untuk rezeki dan sebagainya maka harus ada konsep pemahaman rezeki yang baik, bahwa selama anak-anak kita ini bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi rezeki yang banyak, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak ada orang berjuang di jalan Allah, taat kok Allah miskinkan, enggak ada. Tidak ada hamba Allah yang taat di jalan Allah kok Allah hinakan kehidupannya di dunia. Tidak ada ceritanya, pasti itu karena dosa, pasti itu karena maksiat. Karena dosa dan maksiat itu yang menghinakan seseorang itu. Tapi kalau orang itu takwa, takut kepada Allah, kayak Umar tadi, udah los. Penting ini perempuan takut sama Allah. Dibujuk sama ibunya suruh nyampur air dengan susu, jelas nanti kualitasnya kurang, tapi batinnya banyak, untungnya banyak. Perempuan tadi nggak mau. Khalifah nggak tahu,
Iya, khalifah nggak tahu. Tapi robnya khalifah tahu ibu. Mohon maaf, belum bisa. Karena orang tua kalau ngajak yang buruk ya jangan. Ini berarti ini anak punya prinsip gitu. Umar bin Khattab nggak lihat ekonominya, nggak lihat, belum lihat juga wajah atau paras perempuan ini tadi. Tapi udah yakin untuk milihkan ini untuk anak laki-lakinya yang namanya Hasan. Bismillah. Akhirnya lahirlah keturunan seperti sekaliber siapa? Khalifah yang dimuliakan dalam Islam itu. Khalifah yang keenam malah dijulukinya itu. Khalifah kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Kemudian Hasan bin Ali. Ya, yang keenam ini Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki. Sering dijuluki begitu karena betul, dan beliau sosok yang zuhud, sosok yang wara, yang memang betul-betul pemimpin itu melayani gitu, bukan dilayani. Pernah beliau matikan lampu rumah fasilitas negara karena ada kedatangan tamu pribadi. Kok dimatikan lampunya? Karena ini yang bayar negara. Saya nggak mau urusan pribadi pakai fasilitas negara. Segitunya itu. Keturunan dari Umar bin Khattab yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini arahan juga dari Rasulullah. Bimbingan Rasulullah itu bimbingan yang terbaik. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau bimbingan Rasulullah nggak kita pegang erat, nggak kita gubris. Terus bimbingan siapa lagi kan gitu. Maka rata-rata yang bikin sengsara anak-anak kita ini karena orang tuanya nggak ngikuti arahan Rasulullah tadi. Udah bagus agamanya selesai, serahkan semua. Anak soleh itu, laki-laki yang soleh itu, kalau dia ngerti agama, nikahi anak orang lain, ketika dia marah, dia nggak akan main tangan, nggak akan melukai, nggak akan misuh-misuhi suami istrinya. Gak akan keluar kata-kata kotor. Karena dia tahu diri. Ini dilarang sama agama. Ketika dia memuliakan, maka istrinya seperti ratu. Ketika dia sedang marah emosi, gak labil emosinya dan sebagainya, dia gak akan main tangan, main pukul, main tendang. Kata-katanya kotor, umpatan-umpatan, sumpah serapah. Itulah kalau sama istri yang soleha, wanita yang soleha agamanya juga dia nggak akan menolak ajakan suaminya ketika dalam kebaikan, nggak akan mengorbankan kewajibannya di rumah untuk hal-hal yang nggak wajib, ngerti dia. Nah ini yang dicari. Urusan 3 tadi ya, 2 1 tadi, yang 1 2 3 tadi yang pertama li jamaliha wali hasabiha walimaliha itu akan ngikut seiring dengan agama. Wajahnya pas-pasan, tapi kalau soleh-solehah, oh udah nampak apa? Nampak maksimal di mata pasangannya. Wajahnya luar biasa parasnya, tapi kalau nggak punya akhlak ya kayak iblis gitu kan. Perceraian terjadi padahal kurang apa tuh. Istrinya udah cantik, suaminya udah tampan, kekayaannya oke, keturunan apa, cerai juga nggak ada. Karena bukan agama yang menjadi prioritas. Yang menjamin kebahagiaan itu cuma agama, itu langgeng abadi sampai mati, sampai surga. Kecantikan akan keriput, akan hilang, ketampanan juga begitu. Harta juga bisa hilang. Apalagi keturunan, ningrat dan sebagainya, nggak ada harganya di sisi Allah kalau nggak ada ketakwaan. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya apa? Kita selain untuk memperbaiki diri, maka didik pasangan kita supaya satu server. Selain satu agama, satu akidah, satu semangat, satu manhaj. Ketika menceng sidik, diingetin. Suaminya ndablek sholat jamaahnya, diingetin. Suaminya mulai kumat-kumatan, mantan pemusik dan sebagainya, diingetin, mas, ingat. Harus gitu, fungsi pasangan kan ngeten nggih. Kalau dia sendirian musik-musikan sama istrinya, dia mulai nggak berani. Suaminya dia mulai mikir-mikir, itu udah mulai ada perasaan seperti itu. Perlahan-lahan, sehingga menjadi pribadi yang hijrah bareng, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum.
Baik, kita akhiri. Atau ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Pun mahir dan jadi orang tua, insya Allah. Anak-anaknya sudah diarahkan menuju arah yang soleh dan soleha. Sekolahannya dipilihkan yang terbaik. Guru-gurunya dilihat. Sebelum milih sekolah itu milih guru dulu. Jangan terjebak dengan lembaga yang bagus, tapi guru-gurunya juga perlu diperhatikan karena anak-anak kita ini akan diajar oleh guru-guru tersebut. Gurunya harus akidahnya lurus, ibadahnya bagus. Gitu. Allahu a'lam bishawab, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ada pertanyaan? Lah, jika dahulu sepasang suami istri kurang berbakti kepada orang tuanya, apakah berpengaruh pada kurang berbaktinya anak dan menantunya pada sepasang suami tersebut? Bagaimana cara memperbaiki agar anak dan menantu menjadi anak yang berbakti pada orang? Ya. In ahsantum li anfusikum wa in sa'asatum falaha. Allah mengatakan kalau kita berbuat baik, ya tadi apa yang kita tebar akan kita tuai. Wa in asatum, kalau kita berbuat buruk, ya itu yang akan kita dapatkan, keburukan yang sama. Itu bukan hukum karma, ya. Hukum karma itu enggak ada dalam Islam. Tapi ada konsep seperti itu ada, bahwa ya selalu mencurigai diri sendiri. Ya mungkin dosa-dosa kita belum diampuni Allah, masa lalu kita pernah bentak orang tua sehingga kita sekarang dibentak sama anak kita sendiri. Belum sempat minta maaf ke orang tua udah terlanjur wafat. Tetap ada cara. Kalau orang tua udah wafat, minta ampun sama Allah SWT. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Dan dosa kalau udah diampuni, maka kita minta supaya keturunan kita dijaga dari masa lalu kita yang pernah kita lakukan. Jadi tetap upayanya takorup, mendekatkan diri kepada Allah. Dan terus memperbaiki diri, minta maaf sama Allah. Kalau orang yang pernah kita durhakai sudah enggak ada. Kalau masih hidup, ya minta maaf. Kalau orang tua kita masih hidup itu udah kenikmatan seorang anak. Kebahagiaan seorang anak itu di orang tuanya. Karena bapak ibu kita kalau udah ridho, Allah pasti ridho. Kalau bapak ibu kita, mereka nggak ridho, ya malah justru kecewa, Allah juga kurang lebih sama. Ridho Allah fi ridhal walid, wa suhtullah fi suhtil walid. Maka kalau ketemu orang tua itu pastikan, Pak Bu, kula nyuwun ridhone panjenengan. Ditunggu kalimatnya, ya Le, aku ridho, sudah selesai. Kalau orang tua udah keluar dari lisannya, mulutnya seperti itu udah nikmat. Masa depan anak insya Allah terjaga. Maka hati-hati. Kita sebagai orang tua jangan ngomong sembarangan sama anak. Semua yang kita omongkan, yang kita doakan itu mustajab bagi anak. Omong baik ya mustajab, omong buruk juga mustajab. Na'udzubillah min. Jangan suka melaknat, memisui anak atau ngomong jelek ke anak. Itu juga akan nimpa ke anak itu. Sebagaimana kita sangat berharap orang tua kita ridho sama kita harus ridho terus sama. Demi maslahat anak kita ke depan. Ya, kalau orang tua ada ridho sama anak, jalan anak ini mulus insya Allah. Rezeki anak itu seret ya karena diantaranya dia putus silaturahmi terutama sama orang tua. Rezeki anak itu lancar, mulus, luar biasa, berlimpah. Juga karena dia silaturahmi terutama sama bapak ibunya, orang tuanya itu juga bagus. Dan silaturahmi itu apa? Kunci rezeki. Silaturahmi yang paling diutamakan apa? Silaturahmi kepada orang yang terdekat sama kita. Orang tua harus bagus, jangan sampai punya masalah. Sama istri harus bagus, sama suami harus bagus. Hingga rezeki itu mengalir begitu deras. Ini jamaah. Jadi yang dilakukan orang tua itu akan ditiru sama anak. Yang dilakukan kita kepada orang tua itu juga akan kita rasakan nanti kalau kita punya anak. Kalau udah terlanjur,
Minta maaf itu harus, karena kalau sama manusia itu nggak cukup sama Allah saja. Kalau manusia masih hidup maka minta maaf. Minta dihalalkan, minta diridhoi. Anak nggak boleh gengsi di depan orang tua. Walaupun orang tua kita kadang kurang ya, pendidikan kurang atau apa. Tapi kalau kita sebagai anak nggak boleh gengsi, nggak boleh malu. Harus dapat omongan doa, aku ridho sama kamu le, aku udah maafkan dosa-dosamu le. Gak perlu nunggu Idul Fitri, gak perlu nunggu momen-momen hari raya. Kapan punya salah dan ingat langsung ketemu, hubungi orang tua. Mungkin itu menjadi solusi atas semua permasalahan kita selama ini. Masalah rumah tangga, anak, ekonomi, semuanya. Orang tua itu surga tengah, pintu surga yang paling tengah. Kalau ingin kamu masuk surga, rawatlah pintu itu. Kalau kamu nggak ingin, silahkan abaikan pintu itu. Kurang lebih itu yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bersyukurlah yang masih hidup orang tua. Udah wafat, cara bakti kita ya berarti jangan menjadi anak yang durhaka setelah beliau wafat. Gitu aja udah. Doakan terus sehingga doa anak soleh ini menjadi berkah untuk orang tua dan juga untuk dirinya sendiri. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.